Perkenalkan, nama saya Mega Mulida Aprilianti dari kelas 8B ingin menyampaikan tentang teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Pertama-tama kita membahas tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi Roget 1986. Peralatan, perangkat, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan, mengelola, dan saling bertukaran informasi dengan individu lain. Atau arti yang lebih jelas yaitu hardware perangkat keras dan software perangkat lunak. Yang pertama adalah telepon. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham, penemu telepon pertama kali tahun 1876. Telepon adalah peralatan teknologi untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Walkie-talkie adalah komunikasi antara dua orang menggunakan pesawat khusus HT tanpa kabel. Software atau perangkat lunak. Yang pertama adalah Line. Line adalah aplikasi pengirim pesan instan yang penggunanya bisa mengirim pesan, gambar, video, dan pesan suara. Yang kedua adalah WhatsApp. Dengan menggunakan WhatsApp, kita bisa mengobrol online, berbagi file, menukar foto, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi memotret foto dan berbagai tayangan sosial. Teknologi informasi mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah. Teknologi informasi hardware perangkat keras. TV. TV adalah peralatan teknologi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar yang bergerak. Yang terakhir adalah radio. Radio adalah untuk menyampaikan informasi berupa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, saya dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang, serta dampak positif dan dampak negatif pada teknologi zaman sekarang. Perkembangan teknologi di zaman sekarang. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini dapat mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. Teknologi dikembangkan dengan melibatkan ilmu dan akal sehat sehingga dibutuhkan pengetahuan serta inovasi untuk menciptakan teknologi. Namun, penggunaan teknologi ini sudah seharusnya dilakukan dengan tepat. Penggunaan dengan cara yang tepat akan membuat teknologi bisa difungsikan sesuai dengan harapan. Dampak positif perkembangan teknologi di zaman sekarang. Pertama, meningkatkan intensitas komunikasi. Kedua, sebagai media pertukaran data. Ketiga, memudahkan perolehan informasi. Keempat, sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Dampak negatif perkembangan teknologi di zaman sekarang. Pertama, membuat orang kecanduan. Kedua, menambahkan ide kejahatan. Ketiga, peningkatan jumlah pengangguran di zaman modern seperti ini tampaknya semakin banyak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dari kelas 8B. Saya di sini akan memberitahukan tentang teknologi dan informasi yang saya pelajari saat di rumah. Langsung saja. Yang pertama, 1. Pengertian teknologi dan informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. 2. Fungsi teknologi dan informasi. Tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. 3. Tujuan teknologi dan informasi.
Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. 4. Manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya seperti 1. Untuk pendidikan, 2. Untuk industri dan manufaktur, 3. Untuk bisnis, 4. Untuk militer, 5. Untuk teknik dan pengetahuan, 6. Untuk kedokteran, 7. Untuk pemerintahan, 8. Untuk hiburan dan permainan, dan yang ke-9 untuk bidang kriminal. Kesimpulan dan penutup. Banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya teknologi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jas Alnur Pergarda dari kelas 8C. Ingin menyampaikan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK menyangkup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Sistem Komputer Universitas Andalas memiliki visi menjadi program studi sistem komputer yang terkemuka di bidang rekayasa sistem tertanam di tingkat nasional pada tahun 2031. Sehingga jurusan Sistem Komputer memiliki misi menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan pemerintah. Jurusan Sistem Komputer merupakan salah satu jurusan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas yang berperan menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian di bidang teknologi. Laboratorium Digicom merupakan laboratorium yang mendasari rangkaian logika dasar yang akan menciptakan sesuatu seperti jam digital, organisasi, dan arsitektur komputer, yang mana akan menghasilkan lulusan yang dapat membuat prosesor sendiri. Laboratorium Komputer dan Jaringan merupakan laboratorium yang mempelajari pemrograman dasar dan jaringan yang
mana dapat memahami dan memecahkan masalah dengan algoritma dan dapat mengolah suatu data. Laboratorium ResLab. Laboratorium ini mendasari dua praktikum, yaitu robotik dan embedded system, yang mana robotik merupakan cabang dari engineering dan sains yang akan menghasilkan sebuah robot. Sedangkan embedded system merupakan pengontrolan terprogram dengan fungsi yang didedikasi dalam mekanisme yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Dini Malani, saya dari kelas 8D ingin menyampaikan tentang Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ditemukan oleh Kevin Newton pada tahun 1999 hingga saat ini sudah dikembangkan dan diaplikasikan. Salah satu produknya GPS atau Global Positioning System. Salah satu kerjanya adalah setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan ketika kita meninggalkan rumah ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikannya dari jarak jauh hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Kan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Sementara itu, jam tangan pintar oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoV pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti GiveNation yang menjadi wadah Glover IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme curhat dengan tembok bisa benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurizki Zukiah, kelas 8A. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian umum teknologi informasi, yaitu suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi yang pesat dimulai pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modern ini jauh lebih berkembang dibandingkan zaman sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan telegraf hingga telepon sampai handphone, dan saat ini berkembang hingga smartphone. Dan penulisan program komputer pertama kali sampai menemukan televisi pun pada zaman modern ini. Dan selanjutnya adalah penemuan terbesar pada zaman modern ini, yaitu penemuan internet atau webs, di mana masyarakat bisa menggunakan internet untuk mencari segala informasi yang mereka butuhkan. Dampak positif perkembangan teknologi di kalangan saat ini adalah memudahkan mencari informasi, mencari bahan tambahan pelajaran juga, menjalin persahabatan, dan juga dampak negatif yaitu bahwa remaja yang salah menggunakan teknologi ini yang hanya untuk kepentingan pribadi. Hendaknya kita kurangi penggunaan teknologi untuk hal-hal yang berbau negatif dan kenali teknologi dengan baik sehingga remaja tidak terjerumus perkembangan teknologi.